Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Al-Fakri, NPM 225920 Di sini saya akan menuntaskan tugas mata kuliah Sistem Keamanan Jaringan 5A, yaitu untuk melakukan simulasi serangan keamanan jaringan. Misalnya di sini saya bertujuan untuk masuk ke sistem secara tidak sah, baik secara mengambil informasi yang tidak etis dan melakukan serangan secara paksa menggunakan Windows. Tools yang saya gunakan di sini ada 3. Saya cek dulu rekam nggak ya. Saya gunakan yaitu ada 3, yaitu SQL Map, John the Deliver, kemudian Hydra. Oke, pertama kita pakai tools pertama yaitu SQL Map dulu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengetahui informasi dari database. Cara ini sepertinya tidak etis ya, karena kalau misalkan di sebuah website dia rentan terhadap serangan secara SQL injection, maka sudah pasti informasi akan dapat dilihat. Di sini kita akan memasukkan URL-nya dulu. Jadi pastiin dulu. Misalkan kita punya sebuah website login form, ini biasanya dia terhubung ke dalam database untuk mengambil uh, username dan password gitu. Yang pasti misalkan ini ada sebuah website sederhana untuk simulasinya. Pertama URL-nya di copy dulu, lalu masuk ke tools SQL Map. Kalau misalnya di Linux biasanya sudah bawaan, jadi tinggal masukin URL aja, enter, lalu tekan enter ya, mana aja enter. Nanti di semua informasi ini akan kelihatan ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Ini agak lama ya. Ini nama versi SQL-nya itu 5012. Habis itu nama database-nya testdb. Ini tidak benar nampil ya, tapi dan biasanya dia di bawah bakal muncul isi dari database-nya, kayak tabelnya, terus ada username, ada password gitu, dan nanti di dalam kolom tabel. Jadi seharusnya dia langsung muncul, cuman ini nggak tahu kenapa kok ini. Kalau emang misalkan kita coba lagi ya, kalau misalnya tidak berhasil kita coba pakai tools berikutnya nanti. Kayaknya kita coba sekali lagi ya, dengan tahu dia bisa lama kita ambil masuk ke sini aja, database assessment, lalu klik SQL Map. Paste URL tadi, terus enter aja yang ketiga yang head, terus yang A yang ketiga lagi. Nah, ini dia kelihatan ya. Nah, ini dia kelihatan ya, ini database-nya testdb. Habis itu ada tabelnya, ada satu user, lalu ada satu entry data. Tadi di tabel user itu ada 3 atribut, ada ID, ada password, ada username. Dan itu isinya tabel ini ya, ini sudah berhasil, sudah melihat informasi dari database target.
Ini tandanya website yang kita lihat database-nya. Ini menandakan tidak ada yang namanya perlindungan query. Biasanya kalau misalkan kayak sebuah website harus memastikan kalau misalkan dalam kode harus dalam perlindungan query ya. Inilah yang terjadi kalau misalkan query-nya pun tidak aman di kodenya, makanya dia dengan gampang dia akan dilihat dari isi dari database-nya. Jadi misalkan sudah dapat data informasi, kita coba tes login ya. Namanya admin, passwordnya password 123, password. Nah, nah ya, sudah bisa berhasil login. Sebenarnya cara pertama itu cukup simpel dan berhasil ya. Dan seharusnya tadi isi dari database-nya ini, tadi yang web itu cuma simulasi ya. Harusnya isi dari tabel itu harus passwordnya dia berbentuk hashing. Cuman tak nggak tahu kenapa pas di SQL map dia tidak terhashing. Cuman nggak apa-apa karena ini simulasi, asumsikan bahwa tadi yang muncul di tabel itu hanya username-nya aja. Terus admin dan misalkan passwordnya tadi berhashing kayak gini. Oke, caranya gimana untuk cari tahu? Kita crack password hashing ini. Oke, terus yang namanya John Draper. Jadi jangan lupa yang hash ini kita simpan dalam folder txt, maksudnya file txt. Masuk ke terminal. Jangan lupa ini di masuk mode apa namanya, mode root. Saya bakal masuk ke folder simulasi serangan tadi, karena sebenarnya file hashing ini sudah ada di situ. Jadi kita coba crack pesan di hashing tadi untuk tahu apa sebenarnya dari hashing tersebut. Sekarang masuk ke htdocs. Kita masuk ke htdocs-nya ya, terus cd dan enter. Ini cd simulasi serangan. Ini sebenarnya sudah ada ya. Isi dari ketik John format, karena ini pakai MySQL. Biasanya MySQL itu untuk hashing password ini dia pakai Basecamp ya, ECR IEPT Basecamp hash.txt yang isinya tadi kode hashing dari database tadi. Itu klik enter. Apa ya? Oh, dia nge-flash. Kita coba sekali lagi. Misalnya ini berhasil karena untuk hashing Basecamp dia sebenarnya agak kuat, nggak kayak MB5 atau SH41 itu. Kalau Basecamp dia sebenarnya lebih kuat ya. Kita coba lagi. Oke, dia nggak bisa ya. Ya sudah, jadi kalau misalnya ternyata nggak bisa, berarti tadi cara pertama berhasil dan cara kedua gagal. Tapi kalau misalnya pakai SQL Map, kita sudah dapatkan informasinya, username admin dan passwordnya itu password 123. Dia berhasil. Cuma tadi pas crack hashingnya gagal, dia cuman
Kita juga bisa pakai semacam website dari crack hashing. Apakah dia bisa crack password atau tidak? Nah ini ini kita cari bawahnya. Nah ini crack station. Kita coba buka lagi, kita copy ke sini. Kira-kira dia berhasil apa enggak untuk crack. Ini dia super gak ada backup ya. Kayaknya agak super ya. Ini SQL mungkin bisa, cuman di sini kan backup jadi kayak agak super ya. Oke lah, asumsikan tadi berhasil masuk dengan cara pakai SQL Alert. Tadi cuman pakai John the Ripper gagal cara cracknya tadi. Selanjutnya kita coba pakai tools terakhir untuk masuk secara paksa. Maka tools Hydra. Kita coba masuk lagi. Nah, ketik aja ya Hydra. Habis itu masukin username. User list ya. Sebenarnya bisa ya. Sebenarnya dia bisa langsung, misalkan kita tahu kalau user itu dari admin gitu. Sebenarnya bisa langsung ketik admin. Cuman bisa langsung ketik admin dia, cuman sebelumnya saya sudah pernah nyoba tapi ternyata error, dan ini user listnya ini isinya cuma satu ya. Cuman admin tadi karena sudah mengasumsikan kita sudah tahu nama username-nya tadi, itu apa, pakai teknik SQL map tadi. Kita masukin username. Terus tadi ini pakai user list, transportnya wireless. Ini kita coba ya, wireless .txt. Karena kita pakai exam jadi ini localhost ya. Terus kita pilih targetnya, karena kita targetnya ini localhost. Terus kita ketik ini. Terus ini URL-nya dari simulasi serangan. Ini username ini jangan sampai salah ya. Kalau salah bakal agak berhasil dan atributnya dia tidak dikenali. Jadi jangan sampai salah. Jadi kalau misalnya sampai salah dia nggak bisa, nggak berhasil nanti. So, terus
Jadi kenapa formatnya begini ya, karena emang formatnya dari SC Hydra ya. Nah, terus yang terakhir ini adalah masukin respon dari loginnya. Kita coba tes ya. Respon gagal ini jadi harus sama dengan yang tadi ya. Kalau ini harus sama ya dengan, kalau enggak ya, bisa kita copy username salah, kita copy paste di sini ya. Ini sudah selesai, enter. Ada yang keliru ya. Oh, ini tadi yang slash, ini orang slash ya. Saya copy paste di simulasi sini, jangan lupa dikasih slash karena tadi disesuaikan tadi dengan URL-nya di sini, karena di URL ini dia pakai slash. Hingga saya klik enter. Oke, coba lagi ya. Lupa. Tapi ini salah. Lihat, saya cek dulu. Orang ini untuk login, data password, place, host, simulasi serangan, username, user, password. Oh, ada yang kurang. Passwordnya ada yang kelupaan di sini. Harus ada ini nanti. Cek lagi. Ya sudah benar. Kita coba lagi, enter. Nah, ini dia sudah berhasil ya. Satu target sukses, komplit satu valid password form. Ini ada pesannya host for, hostnya localhost. Ini loginnya berhasil, login admin, karena tadi di user list txt ya dia cuma ada satu, karena kita sudah mengasumsikan, kita sudah tahu nama username-nya dari SQL Map. Nah, passwordnya ini juga sudah berhasil nampil di sini ya. Benar. Nah, berhasil ya. Kita coba cek dulu. Password admin. Nah, sudah berhasil. Oke, itu tadi cara pakai 3 tools simulasi untuk masuk ke sistem secara tidak sah ya. Tadi yang pertama pakai SQL Map untuk melihat
isi dari database. Terus tadi kita udah nemuin username dan password, dan kita coba crack password hashing pakai John the Ripper. Cuman dia gak berhasil. Lalu yang ketiga kita pakai teknik broadcast, pakai tool Cedra, dan dia berhasil. Oke, mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.